Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas tentang para malaikat. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak berpasang-pasangan, tidak memiliki anak, tidak berkeluarga, tidak menikah, dan para malaikat juga berbicara. Malaikat juga oleh Allah diberi kemampuan untuk mancala putra, mancala putri, untuk menyamar. Menyamarnya dalam bentuk merubah bentuk dan ukuran tubuhnya dari tubuh yang asli. Aslinya para malaikat tidak seperti manusia. Ukurannya juga tidak besar ukurannya. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Seperti manusia biasa. Adapun manusia tidak bisa merubah bentuknya. Dari bentuk manusia ke bentuk makhluk lain tidak bisa. Paling menyamar dengan cara pakai topeng ataupun pakai make up atau pakai alat tertentu. Tapi bentuk asli manusianya nggak bisa dirubah. Kalau malaikat, ukuran dan bentuk tubuhnya bisa berubah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan malaikat menyamar menjadi manusia banyak. Di antaranya Al-Quran surah Az-Zariyat 24-25. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Ketika para tamu itu masuk menemui Ibrahim, lalu menyampaikan salam, lalu dijawab salamnya, kata Ibrahim, kalian kaum yang tidak dikenal. Orang ini, tamu ini berupa orang. Padahal para malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Makanya oleh Nabi Ibrahim disuguhi daging anak sapi yang dibakar, disuguhkan, tapi tamu itu tidak mau menyentuhnya. Sampai Nabi Ibrahim takut. Akhirnya mereka terus terang bahwa kami para utusan Allah yang dulu pernah diutus kepada kaum Nabi Lut. Seperti yang diungkapkan di dalam surah Hud ayat 77-78, Allah menyatakan, walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib. Ketika para utusan kami datang kepada kaum Nabi Lut. Utusan di sini maksudnya para malaikat. Tapi dalam bentuk orang. Malaikat tidak tahu saat itu bahwa tamu ini, Nabi Lut tidak tahu bahwa tamu ini malaikat. Disangkanya orang.
Maka terasa sangat berat oleh Nabi Lut sampai menyatakan hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat berat. Kenapa berat? Sebab tamu ini pemuda-pemuda yang kararasep, kararanteng, kulitnya putih menarik, sedangkan kaumnya adalah penganut LGBT. Mereka gay, mereka homoseksual, mereka penyuka sesama jenis laki-laki. Pasti kaumnya ini akan menggoda, akan berbuat yang membuat beliau malu. Dan betul kata Allah, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi min qabl kanu ya'maluna as-sayyi'at. Datanglah kaumnya bergegas mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka orang-orang yang suka berbuat keji, yaitu mengadakan hubungan sesama jenis. Qala berkata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajul rasyid. Hai kaumku, tuh ada anak-anak perempuan bangsaku, mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan permalukan aku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang waras? Itu kata Nabi Lut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, tubda lahumul malaikatu fi surati syababin hisanin imtihanan wa ikhtibaran hatta qamat ala qaumi Lut al-hujjah wa akhadahumullahu akhdha azizin muqtadir. Malaikat menyamar dalam bentuk pemuda yang gagah, yang ganteng sebagai ujian bagi mereka. Sampai Allah memiliki alasan untuk mengadab kaum Lut dengan azab yang dahsyat. Karena apa? Karena penyimpangan mereka. Ini menjelaskan malaikat menyamar menjadi orang biasa, tapi tidak ada keterangan baik dalam ayat, dalam hadis yang sahih, siapa saja nama-nama malaikat dan berapa orang, berapa malaikat yang datang baik kepada Ibrahim ataupun kepada Nabi Lut, maka tidak ada keterangan. Dalam ayat yang lain, pernah juga malaikat datang kepada Maryam. Walaupun kepada Maryam, malaikat datangnya dalam bentuk laki-laki, tidak dalam bentuk perempuan. Nanti ini disimpulkan oleh para ulama bahwa malaikat hanya menyamar sebagai orang, tidak pernah menyamar sebagai binatang. Dan malaikat hanya menyamar sebagai laki-laki, tidak pernah menyamar sebagai wanita. Walaupun yang didatanginya adalah wanita, sebagaimana kisah Maryam. Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat 16-19. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Maryam ketika Maryam ini memisahkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Lalu Maryam mengambil tempat dan mengulurkan hijab, hordeng penutup agar tidak terlihat orang. Maka kami utus kepada Maryam
ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sini malaikat Jibril. Kami utus malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang tegap. Maryam tidak tahu bahwa ini malaikat. Qalat berkata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu. Kalau kamu betul-betul orang bertakwa, jangan ganggu aku. Maryam tidak tahu, disangkanya lelaki ini lelaki iseng, nakal yang mau mengganggu. Qala, laki-laki itu berkata, innama ana rasulu rabbik liahabbaka lak gulaman zakiyya. Aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan kepadamu tentang akan lahirnya seorang anak suci dari rahimmu. Jadi ternyata ini adalah malaikat. Dan ini menunjukkan bahwa Jibril tersebut datang dalam bentuk seorang laki-laki. Diterangkan di dalam surah lain, surah Ali Imran 45 sampai 47. Kata Allah, idh qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qadha amran fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Ingatlah ketika para malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat dari Allah. Maksud kalimat di sini kalimat kun. Kun itu artinya jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah. Maksudnya jadi orang, jadi bayi yang ada dalam kandungan Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Orang yang lurus di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang dekat. Dia bisa berbicara kepada manusia ketika anak ini masih di dalam buayan sampai dewasa. Dan termasuk orang soleh. Berkata Maryam, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, padahal belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku. Maryam, orang solehah, wanita solehah, selalu menjaga diri, bagaimana mungkin hamil dan punya anak. Dijawab, demikianlah Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Apabila Allah mau menetapkan satu perkara, dia hanya cukup berkata kun fayakun. Jadi kamu, maka jadilah dia. Nah, ini kalimat Allah yang menyebabkan terciptanya Nabi Isa, Isa bin Maryam. Makanya Nabi Isa disebut kalimah Allah karena tercipta dengan kalimah kun. Nabi Isa juga ditiupkan ruh kepada janin yang ada. Sebagaimana seluruh manusia juga ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud Nabi Isa ruh Allah, kami tiupkan fanafakhtu fihi min ruhi, kami tiupkan kepadanya sebagian dari ruhku. Maksud ruh Allah di sini adalah ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan aku berikan rizkiku kepada manusia. Apakah rizki bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi rizki milik Allah yang kemudian diberikan.
Demikian juga aku tiupkan kepada Nabi Isa ruhku, sebagian dari ruhku. Karena ruh Allah itu banyak, diberikan kepada seluruh makhluk. Nah, satu di antara ditiupkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi ruh ini ruh ciptaan Allah, milik Allah, bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Adam, aku tiupkan kepada Adam ruhku. Sama dengan kepada manusia, fanafakha fihi min ruhi, lalu Allah meniupkan kepada manusia sebagian dari ruh Allah. Sama, Nabi Isa, Nabi Adam, semua manusia ditiupkan ruh Allah kepada mereka. Maknanya ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih menjelaskan bahwa malaikat, termasuk malaikat Jibril, menyamar seperti manusia, terlihat seperti manusia, dan ini menunjukkan merubah bentuk dari bentuk asli. Bentuk asli manusia bukan manusia. Merubah ukuran dari ukuran yang asli. Ukuran asli malaikat Jibril kan besar. Sayapnya aja ada 600. Satu sayapnya kalau dibentangkan menutupi seluruh ufuk. Tak terbayang sebagaimana besarnya malaikat Jibril. Tapi menyamar sebagai orang dengan ukuran orang biasa. Mengecil berarti. Dan Allah memberikan kemampuan. Itu ayat-ayat yang menjelaskan para malaikat menyamar menjadi orang. Hadis lebih banyak lagi. Hadis yang masyhur disebut hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Sebab saat itu Jibril datang ke Nabi dan para sahabat yang sedang berkumpul. Jibril datang dalam bentuk orang. Rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat putih. Tidak terlihat bekas safar pada dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya, disebut orang jauh. Seger kelihatannya. Tidak ada bekas-bekas safar, lelah, dekil, kucel, nggak ada. Seger, fresh, bersih. Disebut orang dekat, nggak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu bertanya kepada Nabi SAW dengan sikap yang sangat akrab. Nabi juga seperti sudah tidak asing lagi dengan orang ini, akrab. Bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Dijawab. Setelah beres dijawab, orang ini pergi, lalu kata Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, tahu gak kamu siapa yang bertanya? Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi alaihissalam, fa'innahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Kadang Jibril datang dalam bentuk seorang sahabat yang dikenal soleh dan tampan, kasep, tegap. Namanya adalah Dihyah Al-Kalabi. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa kana Jibril alaihi salatu wasallam ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah. Nabi SAW datang kepada Nabi dalam bentuk Dihyah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Uridu alayyal anbiya fa'idha Musa dharbun minar rijal ka'annahu min rijali syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa'idha aqrabu man ra'aitu bihi syabhan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim
فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتَ بِهِ صَاحِبُكُمْ يعني نَفْسُهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتَ بِهِ شَبْهًا دِحْيَةً وَفِي رِوَايَةٍ Dihyah bin Khalifah. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku para nabi. Salah satunya ketika Mi'raj. Maka ketika aku berjumpa Musa, orang yang paling mirip Musa itu penampakannya seperti laki-laki bangsa Syanu'ah. Siapa atau apa bangsa Syanu'ah? Syanu'ah itu kabilah ma'rufah fi janub al-jazirah al-arabiyah. Itu satu kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di Jazirah Arab bagian utara sana. Dan dikenal kekar kuat. Nabi Musa itu seperti itu. Karena memang Nabi Musa kan tenaganya sangat kuat. Sekali pukul orang mati. Terus batu ditakol ke tongkat, dekok itu batu. Terus aku pun melihat Isa bin Maryam. Maka orang yang paling mirip dengan Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini adalah paman dari Mughirah bin Syu'bah. Dan ini dikenal sebagai seorang sahabat yang soleh. Aku pun melihat Ibrahim. Maka orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Artinya aku. Nabi Ibrahim mirip dengan Nabi SAW. Aku pun melihat Jibril. Maka orang yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Dalam riwayat lain, Dihyah bin Khalifah al-Kalabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dihyah seorang sahabat pemuda yang masyhur dengan ketampanannya. Ya soleh, santun. Bikin orang suka menatap dan melihatnya. Pikaresepeun Dihyah. Ini menunjukkan malaikat Jibril kalau tampil menjadi orang, tampilnya menjadi orang yang tampan. Dan pertama kali Jibril menjumpai Nabi SAW di sebuah tempat namanya Bari Sa'ad. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, anna Rasul SAW atahu Jibril wa huwa yal'amu ma'al gilman. Ini bukan ketika Jibril memberi wahyu, bukan. Kalau memberi wahyu tempatnya di mana? Di Gua Hira. Itu mah setelah Nabi usianya 40 tahun sudah dewasa. Tapi ketika Nabi SAW masih kecil sedang bermain-main, didatangi Jibril di sebuah tempat namanya Bani Sa'ad. Ketika Nabi SAW bermain-main dengan anak-anak temannya, datang Jibril. Ditangkap Nabi SAW, lalu dadanya dibedah. Dikeluarkan hatinya. Kemudian ada segumpal daging dari dadanya yang dikeluarkan, lalu berkata Jibril, hadza hadzu syaitani minka. Ini bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu dicuci dengan air zam-zam yang ada di wadah yang terbuat dari emas. Dibersihkan, diisi dengan hikmah, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya dan kulitnya dikembalikan seperti semula. Tapi tidak utuh, ada bekas dibelah. Nah, orang-orang anak-anak saat itu kaget. Lalu berlarian pulang ke ibunya masing-masing sambil berkata, inna Muhammadan qad qutilu. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Bayangkan atau lagi
bermain, diambil, ditangkap, lalu dadanya dibelah, pasti darahnya keluar kan. Wah pasti mati ini. Muhammad dibunuh. Lalu orang-orang tua pun berlarian, berdatangan, dan Nabi SAW sedang duduk lemas dengan muka yang pucat. Kata Anas, waqad kuntu ara athara dzalikal mukhayyat fi sadri. Aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya, bekas operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Inilah beberapa hadis tentang para malaikat, termasuk malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk orang. Apakah selalu yang didatangi malaikat ini para nabi? Tidak. Selain nabi juga ada. Tadi Maryam bukan nabi, didatangi. Ada nggak selain Maryam dan selain para nabi didatangi oleh malaikat? Ada. Orangnya orang soleh, iya orang soleh. Bahkan orang durhaka juga ada. Sebagaimana pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini tahu nggak bahwa dia didatangi oleh malaikat? Awalnya tidak tahu, tapi akhirnya tahu. Kata Abu Hurairah berkata, Nabi SAW, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, farsalallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qal aina turid. Ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat di tengah perjalanannya. Malaikat ini berupa orang biasa. Lalu berkata malaikat, mau kemana engkau? Orang ini menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku mau berkunjung ke saudara saya di kota ini. Orang malaikat tadi bertanya, hal laka alai min ni'matin tarubbuha? Kamu punya nikmat yang akan kamu bagi dengan saudaramu? Dijawab tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Yang mendorongku karena aku cinta kepada dia karena Allah. Sahabatnya, saudara seiman ini. Maka malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaik. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku utusan Allah kepadamu. Nah, baru terus terang. Aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Jadi datang malaikat dalam bentuk orang tapi. Dan orang ini sedang melakukan sebuah amal soleh berkunjung kepada saudaranya. Karena cinta karena Allah. Orang seperti ini nanti di akhirat akan Allah berikan mimbar atau kursi yang bercahaya. Kata Nabi SAW, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiyu au manabiru min nur haulal arsy yaumal qiyamah. Kata Rasul SAW, nanti pada hari kiamat akan disiapkan beberapa kursi atau beberapa mimbar yang bercahaya di sekitar arsy. Alaiha qaumun, di atas kursi itu ada satu kaum. Wujuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan di malam purnama, artinya sumringah. Kelihatan ekspresi kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka pun gemerlap bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyyuna syuhada wassalihun, tapi para nabi, para syuhada, para solihin itu iri dengan kedudukan mereka.
Maksud iri bukan dengki, tapi ingin, kabita bahasa Sunda. Para sahabat bertanya, man haula'i ya Rasul, sifhum lana ya Rasul, siapa mereka itu? Terangkan sifat mereka kepada kami. Beliau menjawab, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasiruna fillah, terus wal mutanasihuna fillah, wal mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki 5 sifat. 5 sifat dalam kehidupan bersosial, bertetangga. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini pertama. Kedua, mereka orang-orang yang suka saling bermajlis karena Allah. Ini kedua. Ketiga, orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Ketiga, keempat, orang-orang yang saling menolong karena Allah. Yang kelima, saling mengunjungi karena Allah. Ini istimewanya. Orang yang kehidupan sosialnya bagus, bertetangganya bagus, berkawan, bersahabat, akhlaknya bagus, saling mencintai, saling menolong, saling menasihati, saling membantu, saling mengunjungi gitu ya. Ini akan Allah istimewakan di akhirat. Jadi orang itu sedang beramal soleh, Allah mengutus malaikat hanya untuk memberitahukan bahwa Allah mencintai orang itu karena kecintaan orang itu kepada saudaranya karena Allah. Ada enggak orang durhaka tapi juga didatangi oleh malaikat? Ada. Nih sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna thalathatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma fa arada Allahu ayabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Ada 3 orang di kalangan Bani Israel, 3-tiganya cacat. Yang satu abros, bahasa kita abros teh budug. Kulitnya itu penuh apa? Borok gitu ya. Yang kedua akra. Akra itu rambutnya tidak ada, botak, lecir. Bahasa Jepang nama karineki. Bukan bahasa Jepang, bahasa Sunda itu namanya. Yang ketiga buta, tidak bisa melihat. Allah ingin menguji mereka. Diutuslah kepada mereka 1 malaikat. Faqala fa'atal abras. Datanglah malaikat ini kepada orang yang budug tadi. Datangnya dalam bentuk orang. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa sih yang paling kamu sukai? Yang paling kamu inginkan? Orang ini menjawab, launun hasan wa jildun hasan. Wa yadhabu anni alladhi qadarani an-nas. Aku ingin warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, hilang dari diriku budug yang menyebabkan orang melecehkan aku, menjauhi aku, menghina aku. Diusaplah orang ini oleh malaikat tadi. Maka tiba-tiba sembuh, budugnya hilang. Kulitnya berubah menjadi bagus dan mulus. Wa utiya launan hasanan wal jildan hasanan. Diberikan kulit yang bagus dan mulus. Setelah itu ditanya lagi, fa'ayul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, al-ibil. Yang paling saya sukai unta. Maka diberikan seekor unta yang bunting. Akhirnya untanya itu lahir. Memiliki banyak anak. Terus berkembang biak. Sampai untanya memenuhi 1 lembah. Orang ini ya menjadi bagus kulitnya, kasep, kaya raya. Tadi namanya miskin ya budug.
Dihina orang karena miskinnya, karena budugnya. Sekarang berubah menjadi bagus kulitnya, halus dan kaya raya. Dihormat orang. Lalu orang ini didoakan barakallahu laka fiyya, semoga Allah beri barokah kepadamu dalam hartamu. Setelah itu malaikat mendatangi si botak. Ditanya, ayu syai'in habbu ilaik, apa sih yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sya'run hasan. Aku ingin memiliki rambut yang bagus, wa yadhhabu 'anil ladzi qadarani an-nas, dan hilang cacat yang menyebabkan aku dihina manusia, sok disebut si botak wae. Maka diusaplah kepalanya. Tiba-tiba berambut. Bagus rambutnya lagi. Hitam mengkilat. Tidak ada ketombean. Mudah disisir. Lalu ditanya, ayul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sapi. Maka diberikan sapi yang bunting. Lalu didoakan barakallahu fiki laka, semoga Allah memberikan barokah dalam hartamu. Lalu beranak pinak sampai satu lembah dipenuhi oleh sapi. Tadinya botak dan miskin, sekarang menjadi berambut bagus dan kaya raya. Datang lagi lah malaikat kepada orang yang buta. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari faubsir bihin nas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Diusap matanya, tiba-tiba melek, melihat dengan penglihatan yang jernih, yang tajam, yang bersih. Rata-rata orang sekarang sudah 30-40 tahun ke atas, matanya sudah mulai berkurang kan dia. Bolor, sudah plus atau minus atau silinder gitu ya. Kalau maca harus di kejauhan, pakai kacamata, ada lagi yang harus dekat gitu kan. Nah, ini mah berjernih, normal. Terus ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Kambing. Dikasih kambing yang bunting. Akhirnya orang ini yang tadinya cacat, buta dan miskin menjadi melek dan kaya raya. Akhirnya 3 orang tadi memiliki binatang ternak yang memenuhi satu orangnya satu lembah. Kebayang ada berapa ribu tuh. Kalau diuangkan pasti miliaran tuh. Jadilah orang ini orang normal dan kaya raya. Maka setelah itu datanglah malaikat kepada mantan si budug. Dalam bentuk orang yang budug juga. Orang ini datang lalu berkata, rajulun miskin qad inqatat bil jibalu fi safari fala balagha lil yaum illa billahi thumma bik. Aku orang yang miskin. Habis perbekalanku di tengah jalan. Aku tidak bisa sampai ke tempat yang aku tuju pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Minta bantuan. Orang ini punya banyak unta kan? Selembah gitu, pasti uangnya banyak, dijual 1 jutaan atau lebih mahal dari sapi. Sekarang sapi minimal 30 juta. Kalau unta mungkin 40 atau 50 juta, jual 1 juga. Ini ada ribuan, miliaran. Tapi apa yang dikatakan orang itu? Kata orang yang buduk tadi,
as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Maka aku meminta atas nama Allah yang telah memberikan kulit yang bagus dan mulus kepadamu dan memberikan harta berupa unta yang melimpah agar aku bisa sampai ke tujuan safarku. Orang ini malah menjawab al-huquq katsira. Oh, kewajibanku banyak. Harus ngasih makan anak istri, harus mengeluarkan upah untuk tukang mengembalakan, tukang ngurus ini, ngurus itu. Pokoknya mah banyak cincong, banyak alasan. Akhirnya tidak ngasih. Pelit. Kata malaikat yang menjelma menjadi orang buruk tadi, ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqdirukan nas faqiran fa'ataka Allah. Rasa-rasanya aku kenal kamu deh. Bukankah dulu kamu buduk seperti aku, dihinakan oleh manusia? Bukankah kamu fakir seperti aku? Dan lalu Allah memberikan harta yang melimpah ini kepadamu. Si mantan buduk ini berkata, innama warathu hadzal malaka kabiran an kabir. Aku memperoleh harta ini warisan dari ayahku, dari kakekku, gitu tuh. Bohong apa dusta? Bohong dan dusta. Ya. Maka malaikat yang menyamar menjadi orang buduk ini berkata, in kunta kadziba fasayarrakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang dulu. Apa akibatnya? Akibatnya satu demi satu untanya mati, terkena hama atau virus atau apalah. Mati secara cepat. Sedikit demi sedikit kulitna atel digarok, boleksek, borok, nyebar deui wae tah. Akhirnya dia kembali seperti semula, ya buduk ya miskin. Karena tidak bersyukur dia. Datanglah malaikat kepada mantan si botak. Dalam bentuk orang miskin yang juga botak. Sama seperti orang yang tadi, yang mantan buduk. Saya kehabisan bekal. Tidak bisa sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Aku minta atas nama Allah yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus dan harta yang banyak, agar aku bisa sampai ke tempat tujuanku. Orang ini menjawab yang sama. Banyak kewajiban yang seharus saya inikan. Jadi banyak keluhan. Bukan memberi, padahal tak perlu mengeluh kalau nggak mau memberi ya. Lalu ditanya, rasanya aku kenal kamu, bukankah dulu kamu botak seperti saya dan miskin? Dia menjawab, enggak, ini warisan kok. Didoakan in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu ke keadaan kamu yang dulu. Dikabul. Sedikit demi sedikit rambutnya rontok lagi. Satu demi satu sapinya mati lagi. Sampai sapinya habis, rambutnya habis. Dia kembali ke semula. Botak lagi, miskin lagi. Durhaka kan dua-duanya. Datanglah malaikat kepada yang tadinya buta. Lalu berkata, rajulun miskin wa ibnus sabil in qata'at bil jibalu fi safari fala balagha ila al-yawm fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Saya orang yang miskin. Saya ibnu sabil, saya habis bekal, tak akan bisa saya sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu.
maka aku meminta 1 kambing saja atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu agar aku bisa sampai ke tujuan safarku. Nah, yang mantan buta ini berkata, qad kuntu a'ma, dulu pun saya buta seperti engkau. Faradallahu ilayya basari, lalu Allah mengembalikan penglihatan saya seperti semula. Fakhudh ma syi'ta wa da ma syi'ta, fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Ambil kambing yang kamu suka, tinggalkan yang kamu mau tinggalkan. Demi Allah, aku tidak keberatan tentang kambing yang mau kamu ambil karena Allah. Silakan pilih. Si buta ini mah bager solehnya. Ngaku dulu juga saya seperti kamu ya buta ya miskin. Jadi ingat masa-masa dulu ketika menderita, bayangkan ya buta ya miskin, dihina orang, diejek orang, atau tidak dipedulikan orang kan gitu. Akhirnya muncul empati kepada orang yang nasibnya sama seperti dia dulu gitu. Ya buta yang miskin. Kamu ambil mana kambing yang kamu suka. Tinggalkan sisanya. Apa kata malaikat yang menyamar menjadi orang buta? Amsik malaka fa innama ubtulitum. Faqad radiyallahu anka wa sakhitu ala sahibaika. Silakan kamu ambil hartamu ini. Kata malaikat, aku ini hanyalah diutus Allah untuk menguji kalian. Allah ridho kepada engkau dan Allah murka kepada 2 kawanmu tadi. Akhirnya kambing orang ini tetap bahkan tambah subur, tambah barokah, tambah banyak, tambah kaya raya. Dan penglihatan orang ini tetap tidak dibutakan kembali oleh Allah. Tetap bisa melek, bisa melihat. Tuh. Jadi terlihat siapa yang syukur, siapa yang kufur terhadap nikmat. Yang kufur nikmat diambil lagi itu. Semua nikmat, 2 jenis nikmat, ya kesehatannya, ya hartanya, diambil lagi. Karena tidak syukur alias kufur. Yang bersyukur mah 2 nikmat ini tetap, bahkan nikmat hartanya ditambah. Dari beberapa penjelasan tadi kita mengetahui beberapa kesimpulan tentang aksi penyamaran para malaikat. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Padahal bentuk asalnya dan ukuran asalnya tidak seperti manusia. Mereka besar-besar, kuat-kuat, manusia kecil. Terus wujudnya berubah, asalnya wujud asli malaikat menjadi wujud manusia. Kedua, dallatin nusus ala tamatsul malaika bisuratil basar wa nuzuluhum ilal ard wa mukhatabatuhumul anbiya wa ghairuhum. Keterangan tadi pun menjelaskan bahwa malaikat hanya menjelma menjadi manusia. Turun ke muka bumi berbicara dengan manusia, baik nabi ataupun orang biasa. Ketiga, malaikat pun suka mendatangi orang durhaka selain orang soleh. Seperti yang terjadi pada diri si buduk dan si botak tadi. Keempat, tamatsulul malaikah innama huwa fi suratil basar wa lam yadul dalilun sahihun ala tamathulihim bi ghairi suratil bashar mimma yadullu ala ikramil bashar wa anna suwaruhum syarifah tatamathalu bihal malaikah. Keempat, para malaikat hanya dalam bentuk orang. Tidak pernah malaikat menyamar selain dalam bentuk orang. Dalam bentuk benda mati, tidak. Apalagi dalam bentuk binatang. Nggak ada hadis yang sahih.
Dan ini menunjukkan mulianya malaikat dan para malaikat, mulianya manusia dan malaikat hanya berwujud atau menjelma menjadi makhluk yang mulia. Ada hadis malaikat berupa binatang tapi dhaif. Siapa? Malaikat pemikul arsy. Kita tahu malaikat pemikul arsy pada hari kiamat 8 malaikat. Adapun sekarang tidak ada keterangan. Tapi ada keterangan hadis yang dhaif, malaikat yang memikul arsy sekarang ada 4 malaikat. Satu berupa orang. Satu berupa singa jantan yang besar. Satu lagi berupa sapi jantan yang juga besar. Satu lagi berupa burung yang sangat besar. Tapi hadis ini dhaif. Satu-satunya hadis yang menjelaskan malaikat berupa binatang, singa, burung, dan sapi jantan yang besar ini. Tapi hadisnya dhaif. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan tentang malaikat pemikul arsy. Kelimanya malaikat hanya menjelma menjadi laki-laki. Tidak pernah menjadi perempuan walaupun yang didatanginya adalah perempuan. Seperti siapa? Maryam. Maka jangan tertipu kalau suatu saat ibu-ibu lagi tahajud malam-malam. Karena tiap malam selalu tahajud. Galebeg te aya putri mancala gelis nakawanti-wanti endah nakabida-bida. Sahaya abdi teh malaikat Jibril. Langsung bohong, malaikatnya tidak pernah menjelma menjadi wanita. Walaupun yang didatanginya wanita seperti Maryam. Langsung usir, ta'awudz langsung, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minasyaitonir. Itu pasti setan. Ya. Inilah penjelasan tentang penyamaran malaikat. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk yang pertama kita persilakan bapak-bapak. Bismillah. Ustaz, bagaimana kalau kita ingin melaksanakan atau terbiasa melaksanakan saum Ayyamul Bid. Kemudian bulan Zulhijjah kan tanggal 12-13-nya tasyrik gitu ya. Apakah bisa dipundurkan atau dipajukan ke tanggal berikutnya atau sebelumnya? Iya, barakallahu fiik. Ayyamul Bid artinya pertengahan bulan. 13, 14, 15. Tapi khusus di bulan Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu masih hari tasyrik dan haram untuk saum. Boleh nggak diganti? Boleh. Pokoknya asal 3 hari. Kalau kita tidak sempat 13, 14, 15 boleh di hari apapun. Asal 3 hari setiap bulan ya. Boleh diganti, boleh. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Kalau tidak ada ke Muzain di studio silakan. Baik, sudah ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Yuda dari Cimahi. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat. Izin bertanya, apakah benar nama-nama 10 malaikat yang waktu sekolah dulu saya pelajari itu namanya sesuai dari hadis dan sunnah? Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Taib, Yuda di Cimahi, barakallahu fiik. Nama-nama malaikat sudah pernah kita bahas. Betulkah yang 10 malaikat itu tidak terlalu salah? Maksudnya tidak terlalu salah itu ayat salahna. Karena banyak nama malaikat di luar 10 itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Kata Allah dalam surah Al-Alaq ya, sanad'uz Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu apa? Yang menyiksa di neraka. Ada yang di 10 nama malaikat? Tidak ada. Dalam Al-Quran ada lagi yang disebut dengan malaikat hafadhah.
Artinya malaikat penjaga. Setiap orang ada. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga. Wa arsalna alaihim hafazah. Kami utus kepada mereka hafazah. Hafazah malaikat penjaga. Depan, belakang. Ya, setiap orang ada. Ada enggak di 10 malaikat? Tidak ada. Ya. Nah, jadi tidak didasarkan kepada dalil. Ada juga nama malaikat yang 10 yang tidak ditetapkan berdasarkan ayat atau hadis yang sahih. Kalau Jibril, Mikail, Israfil ya ada. Jibril, Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil ada. Jibril, Mikail, Israfil. Israel tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ada yang ada dalam Al-Quran malakul maut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah, salah satunya dalam surah As-Sajdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffatul, surah As-Sajdah itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, kami wafatkan dia oleh para malaikat malakul maut. Alladhi wukila bikum. Tawaffatul malakul maut alladhi wukila bikum. Maka orang itu diwafatkan oleh malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis sahih juga dari Al-Bara bin Azib, "Tsumma yaji'u malakul maut." Kemudian datanglah malakul maut. Israel tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis yang sahih. Tapi ada hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir bahwa malakul maut ini nama Israel. Tapi hadisnya dhaif. Tidak sahih. Quran, hadis menyebut malakul maut. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir ada dalam hadis yang sahih. Tapi tidak dalam Al-Quran. Raqib, Atid ada dalam Quran tapi bukan nama malaikat tapi sebutan malaikat pencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Ini bukan nama malaikat tapi sebutan. Satu orang, satu raqib dan satu atid. Saya ada satu raqib di kanan, satu atid di kiri, yang lain semua kita ada raqib dan atid. Jadi bukan nama malaikat. Tapi sebutan bagi pencatat amal baik raqib, pencatat amal buruk atid. Bukan nama personal malaikat. Malik ada dalam Al-Quran. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berkata para ahli neraka, "Hei Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Daripada disiksa begini lebih baik mati." Malik di sini malaikat penjaga. Malik ada dalam Al-Quran. Ada juga dalam hadis. Ridwan tidak ada dalam Al-Quran dalam hadis yang sahih. Tapi ada di dalam hadis yang juga dhaif. Riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Walaupun hadis yang dhaif, sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jarir, seperti Imam Ibnu Katsir ya menetapkan ada malaikat namanya Malik dan Ridwan. Kalau Malik ya jelas ada dalam Quran. Ridwan tidak dalam Quran, tidak dalam hadis yang sahih. Hadisnya dhaif tapi sebagian ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ibnu Katsir ya malaikat penjaga surga Ridwan. Malaikat pencabut nyawa Israel. Hadisnya dhaif. Hanya dua nama ini yang dasarkan pada hadis dhaif. Yaitu apa? Ridwan dan Israel. Selain itu yang 8, ya kalau enggak Quran hadisnya sahih. Jibril, Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil ada dalam hadis yang sahih. Terus Israel tadi tidak. Munkar, Nakir ada di dalam hadis yang sahih.
Terus Malik dalam Al-Quran. Terus Raqib Atid dalam Quran tapi bukan nama personal malaikat tapi nama atau sebutan bagi pencatat amal baik dan amal buruk. Dan di luar itu, di luar 10 itu ada nama-nama malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti Malakul Maut atau Zabaniyah, tapi tidak ada di dalam hadis dalam 10 malaikat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak lagi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan Ustadz, aras itu dipikul oleh 7.000 apa berapa itu? 8. 8. Sur. Apakah aras itu ngambang seperti dunia gitu? Sehingga kalau tidak dipikul sama malaikat itu akan jatuh. Dan kalau memang kalau dipikul itu apakah bergantian memikulnya itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Arsy bahasa kitanya adalah singgasana. Seperti singgasana raja disebut arsy. Iblis juga punya arsy, punya singgasana di lautan. Sebagaimana hadis yang sahih tentang hal itu. Bahwa kana arsy iblis 'alal ma'. Jadi arsy atau singgasana iblis itu di atas air. Di lautan tapi. Jadi secara bahasa arsy itu singgasana. Kalau arsy manusia seperti raja, kita tahu berupa kursi. Yang megah, yang mewah. Lalu arsy iblis kayak apa? Gak tahu. Gaib. Apa seperti kursi? Wallahu a'lam. Arsy Allah tidak ada penjelasan bagaimana bentuknya. Apakah berupa kursi? Tidak ada penjelasan. Pokoknya arsy saja. Apakah seperti yang dikatakan Pak Husain tadi ngampar sehingga permadani? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Yang jelas yang ada penjelasan, arsy Allah itu makhluk terbesar dan tertinggi. Di atas seluruh makhluk yang lain. Kan kita ini di dunia di atas kita ada langit. Langit pertama, kedua, sampai ke-7. Di atas langit ke-7 ada air. Di atas air ada kursi Allah. Beda antara kursi dengan arsy. Apakah kursi Allah seperti kursi manusia? Nggak tahu. Nggak ada penjelasan. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun lagi. Di atas arsy ada Allah. Allah di atas arsy. Jadi makhluk tertinggi adalah arsy dan makhluk terbesar arsy. Tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan. Kita hanya mengimani secara mujmal, secara global, bahwa ada arsy Allah dan arsy Allah makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun lagi. Karena hanya ada Allah di atas arsy. Istiwa di sana. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah setelah itu istiwa di atas arsy. Makanya disebut Allah itu Al-Ali, Allah itu paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi tidak ada keterangan bentuk arsy. Apakah berupa kursi? Yang jelas arsy maknanya singgasana. Apakah Allah menempati arsy? Tidak. Apakah Allah menempel di arsy? Tidak. Ba'inun min khalqi. Apakah Allah itu butuh arsy? Tidak, tidak butuh. Apapun yang terjadi pada diri arsy, hancur, binasa, gak ngaruh apa-apa kepada Allah. Nah,
Kemudian arsy ini dipikul oleh 8 malaikat. Itu 8 teh waktu kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Maka memikullah kepada arsy Allah pada hari kiamat nanti 8 malaikat. Malaikat ada 8 memikul. Itu waktu kiamat nanti. Karena terjadi goncangan. Adapun sekarang sebelum kiamat, wallahu a'lam, tidak ada keterangan berapa malaikat yang memikul arsy. Nah, kebayang malaikat yang memikul arsy pasti besar. Karena arsy juga terbesar. Seukuran mana Nabi SAW hanya diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan jarak antara daun telinga dengan pundak malaikat pemikul arsy. Kalau kita kan hanya 5 cm, jaraknya sampai 70.000 tahun perjalanan. Hanya dari sini ke sini. Kita makan 5 cm, sadetik oke sampainya. Kalau ada semut, gitu nggak gulantung di dia terus murag ke orang. Sadetik ya paling sadetik. Ini menunjukkan sangat besar ukuran malaikat pemikul arsy. Apakah bergiliran? Tidak. Atau cangkel? Enggak. Kita yang cangkel, kita lemah. Malaikatlah tidak diberi kelemahan cangkel, capek, pegel, siremen. Enggak. Sirem enggak bisa masuk ke tubuh malaikat. Malah siremen. Ya. Tidak ada kelemahan. Tadi kemarin kita jelaskan, kita mah ajwaf, berongga, sehingga banyak masuk cairan, masuk udara, masuk virus, kuman, masuk makanan, masuk gitu kan. Karena ada rongga dalam diri kita. Malaikat gak ada rongga. Malaikat tidak terdiri dari seperti kita. Ada tulang, ada otot, ada daging, ada darah. Tidak. Padat, tidak ada rongga. Tidak ada cangkel, capek, kesal, siremen, tidak ada. Maka tidak perlu bergiliran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.